Selamat pagi, selamat berjumpa kembali untuk anak didik saya, terkhusus untuk kelas 3. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas segala karunia-Nya dan kesempatannya yang masih diberikan kepada kita selalu untuk dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari dengan sehat dan juga tetap dalam lindungannya. Baik, selamat datang di video pembelajaran jarak jauh SD Budi Murni 7 Medan dalam bidang studi teknologi dan informasi dan komunikasi. SD Budi Murni 7 Medan masih tetap bersama saya, Bapak Jeriko Sanjaya Gultom Eskom, selaku guru bidang studi TIK kamu di sekolah kita yang sangat kita rindukan. Baik, langsung saja untuk kali ini kita akan mempelajari bagaimana membuat sebuah hasil karya, membuat sebuah papan pengumuman dengan menggunakan Microsoft Word. Dan kembali lagi saya katakan kepada kamu jangan hanya berpikir dengan menggunakan Microsoft Word kita kerjanya hanya untuk mengetik, hanya untuk membuat sebuah naskah atau sebuah cerita atau membuat sebuah surat. Tidak. Di sini kita dapat membuat sebuah hasil karya, membuat sebuah karya yang kreatif, dari hal yang tidak berguna menjadi sangat berguna. Bagaimana cara membuat papan pengumuman? Langsung saja kita masuk ke slide yang kedua. Sebelum kita masuk ke materi kita, terlebih dahulu kita harus mengetahui peta konsep pembelajaran kita untuk kali ini. Untuk peta konsep pembelajaran kita kali ini masih sama seperti minggu yang lalu, akan tetapi minggu yang lalu kita membuat hasil karya di Microsoft Word, membuat pembatas buku. Dan untuk sekarang, sekarang kita akan masuk ke subjudul yang kedua, yaitu membuat papan pengumuman. Oke, tanpa bertele-tele, bagaimana cara jika kamu ingin mengetahui bagaimana cara membuat sebuah papan pengumuman, langsung saja kita masuk ke prakteknya. Oke? Terlebih dahulu kita aktifkan Microsoft Word kita, Kita aktifkan Microsoft Word kita. Oke, ini adalah tampilan dari Microsoft Word kita, Di sini kita akan membuat sebuah papan pengumuman dengan menggunakan Microsoft Word. Oke? Langsung saja, jika kamu perhatikan seperti contoh sekarang, apalagi di masa pandemi COVID-19, banyak sekali aturan-aturan yang kita ketemui, atau banyak sekali papan-papan pengumuman yang kita baca setiap kita melewati contoh fasilitas-fasilitas umum, seperti contoh di terminal, ataupun di bank, ataupun itu di pasar, ataupun itu dimanapun jika kamu menggunakan sebuah fasilitas umum, akan tetap banyak sekali kamu ketemui papan pengumuman yang berisikan contoh area wajib masker, contoh sebelum kita memasuki sebuah daerah, pasti akan ada pengumuman, yang mewajibkan segala pengunjung atau yang masuk ke dalam daerah tersebut akan diberitahukan pertama sekali dengan menggunakan papan pengumuman. Contohnya area wajib masker, atau area yang menerapkan 3M, mencuci tangan, menggunakan masker dan sebagainya. Pasti banyak kamu ketemui, apalagi di masa pandemi COVID-19. Untuk membuat seperti itu, bagaimana untuk membuat sebuah papan pengumuman yang lebih kreatif tampilannya, langsung saja kita praktikkan dengan sebelum kita masuk ke dalam,
kita terlebih dahulu tetap masih menggunakan icon shapes. Ya, bagaimana caranya? Oke, boleh saja dulu kita buat kita ubah tampilan lembar kerja kita ya. Ini dia berbentuk vertikal atau kertasnya ini nanti dia akan memanjang ke bawah ya. Coba kita ubah dia ke posisi menggunakan menu page layout, kemudian orientation ya, orientasinya ya. Ini bentuk yang ini saat ini portrait ya. Coba kita buat yang mendatar ya, dia memanjang ke samping ya. Kita gunakan landscape. Jadi ingat, ada dua bentuk lembar kerja ya, yang berada di dalam Microsoft Word ya. Ada nanti yang bentuk kertasnya portrait, ada yang bentuk kertasnya nanti landscape. Jadi jika kamu print pun nanti, jika kamu cetak pun nanti hasil karya kita ini, jika kamu memilih landscape, jadi bentuk kertasnya dia nanti akan ya sama seperti yang di dalam tampilan Microsoft Word kamu itu ya. Jadi kita gunakan dulu posisi yang mendatar, yaitu landscape ya. Jadi dia memanjang ke samping ya. Lalu kita masuk ke menu insert, pilih icon shapes ya. Ini bentuk yang sudah disediakan oleh Microsoft Word itu sendiri. Lalu coba kamu bayangkan mana yang kamu butuhkan dari bentuk-bentuk ini semua untuk membuat sebuah papan pengumuman ya. Terserah, itu tergantung kreativitas kamu sendiri, tergantung kamu menilai bagaimana sebuah karya yang kamu ciptakan itu nanti jauh lebih kreatif dan jauh tampilannya lebih menarik. Oke? Di sini langsung saja contoh saya membuat bisa kita gunakan oval callouts ya. Lalu coba kita buat di sini contoh ya. Oke, di dalam nanti jika sudah kamu drag tadi ya, masih ingat kan cara menampilkan icon shapes-nya kan, bentuk shapes-nya. Oke, saya ulang ya. Insert, lalu menu shapes yang berada di dalam group illustration, lalu shapes, lalu kita pilih dari pilihan dari callouts ya. Contoh kita menggunakan oval callouts. Oke, untuk menampilkannya ya, kursor kita sudah berubah menjadi seperti tanda tambah ya, hitam. Kemudian klik kiri pada mouse, tahan jangan dilepas ya. Lalu geser dia ke bawah atau ke samping. Jika menurut kamu sudah cukup besarnya, lepas klik mouse kamu. Sudah? Jika kamu sudah melepas klik mouse kamu, akan muncul dia bentuk shapes yang kita pilih ya, dan masih tetap di dalam kotak garis putus-putus ini. Dan di dalam bentuk shapes kita yang kita pilih tadi ada kursor yang kedip-kedip ya. Itu adalah area kita untuk mengetikkan teks ya. Jadi contoh di sini kita ketikkan saja area wajib masker ya. Oke, lalu Pak kecil kali hurufnya. Oke, bisa kita perbesar, akan tetapi ingat selalu blok sebelum kita menggunakan sebelum kita menggunakan perintah icon-icon ini. Oke, kita tebalkan, kita ubah jenis hurufnya ya. Itu terserah kamu mana menurut kamu yang bagus ya. Oke, saya memilih ini Algerian. Lalu kita perbesar, bisa menggunakan grow font ya, ataupun langsung menggunakan font size. Oke, seperti ini dia. Kita sesuaikan dia. Oke, jika sudah, muncullah papan pengumuman kita. Pak, terlalu polos warnanya, saya ingin mengubah tekstur dari sebuah shapes itu. Iya, boleh saja.
Kamu klik saja bentuknya, lalu di sini akan muncul menu format ya. Akan muncul menu yang baru jika kamu klik bentuknya. Kamu perhatikan? Iya, muncul menu format, klik menu format. Kemudian langsung saja pilih Save Fill. Ya. Lalu jika kamu ingin hanya mengubah warnanya, boleh langsung di sini. Jika kamu ingin mengubah contoh picture ya, contoh saya ingin Pak backgroundnya maunya tentang alam, nah, boleh saja klik gambar yang kamu sukai lalu insert ya, jadi seperti ini. Tapi Pak, warna hurufnya tidak terlalu jelas terbaca. Ya sih, sudah, tinggal kamu ubah saja warnanya ya. Ubah warna huruf, boleh menggunakan text fill ya, boleh langsung menggunakan text fill yang berada di dalam menu format tadi, atau boleh dari menu home menggunakan font color. Contoh kita buat warna hitam. Oke? Seperti itu dia. Contoh, satu lagi kita bukan membuat sebuah papan pengumuman. Nah, di sini kita pilih menu insert, lalu shapes, kemudian dari pilihan callouts ya, terserah. Ya, contoh dia seperti berbentuk awan. Contoh di dalam ini kita isikan teks kita, apakah itu COVID-19? Contoh ya. Jadi tidak hanya membuat papan pengumuman, terserah kamu ya, dan kamu perhatikan segala sesuatunya, baik itu warna atau backgroundnya ya. Contoh kita ubah warna ini, kemudian kita perbesar hurufnya. Oke, kemudian kita ubah teksturnya menggunakan, saya mau menggunakan tekstur, saya mau menggunakan seperti tekstur kayu, boleh ya. Contoh ini, Pak, kurang terang warnanya, terlalu kurang mencolok. Nah, boleh saja kamu menggunakan warna warna kuning, boleh saja ya. Ya. Lalu Pak, pinggiran garis-garisnya ini kurang mencolok dia, boleh saja. Bagaimana cara mengubahnya? Dari menu format, kemudian shape outline ya, mau warna biru kah, biru ini kah, ataukah ungu, ataukah warna orange, terserah kamu. Oke, saya di sini menggunakan warna biru. Oke, sangat gampang bukan? Oke, sangat gampang. Jika sudah seperti itu ya, boleh kamu simpan hasil karya kamu ini ya, boleh kamu simpan dari file, kemudian save as, sudah. Kemudian pilih di mana kamu akan menyimpannya, karena dia berupa Microsoft Word dokumen, simpan saja biasa di dokumen ataupun di data D, terserah kamu. Yang penting kamu ingat, simpan di dokumen dengan nama file, lihat file name, nama file, ubah ya, ubah nama filenya sesuai biar bagaimana, biar kamu gampang mengingatnya. Contoh papan pengumuman. Oke, save. Oke, di bagian title bar kita sudah berubah nama title barnya ya menjadi papan pengumuman. Oke, contoh kita close, lalu kita ingin membukanya kembali, boleh langsung menggunakan dari komputer ataupun dari Microsoft Word itu sendiri. Dari komputer bagaimana caranya? Ingat, tadi kita menyimpannya di dokumen, lalu kamu perhatikan, ini dia papan pengumuman. Klik kiri 2 kali secara cepat,
maka dokumen yang kita simpan tadi akan muncul kembali. Oke, baik. Terima kasih sudah mengikuti video pembelajaran kita. Dan saya mau mengingatkan kembali, sebentar lagi kamu akan menghadapi ujian tengah semester, dan saya berharap kepada kamu tetap ulangi materi-materi kita, video-video yang sudah saya berikan kepada kamu. Boleh buka kembali di akun YouTube saya, Jericho Sanjaya Gultom, ataupun SD Budi Murni 7 Medan. Kamu ulangi kembali, kamu catat mana hal-hal yang penting, ya. Dan saya mau mengatakan, tetaplah bersemangat belajar. Jangan ada kata putus untuk belajar walaupun apa masalah yang sedang kita hadapi. Contoh seperti saat ini COVID-19. Jangan gara-gara COVID-19 pembelajaran kita menjadi terputus atau terhalang. Kamu tetap semangat, bagaimanapun caranya akan kita berikan yang terbaik. Oke? Setelah ini akan ada kuis, silakan kamu kerjakan. Segala apapun kuis yang sudah saya berikan kepada kamu, tolong kerjakan dan tolong kirim, ya, agar ada rasa tanggung jawab kamu sebagai seorang siswa. Oke, baik. Sekian dulu video pembelajaran kita. Sampai berjumpa. Kerjakan kuismu. Tetap semangat, jaga kesehatan. Shalom.